Halo Sanak Pendidikan Banua, bertemu lagi di channel podcast BPMP Kalimantan Selatan, Bapandiran, bahasan terdepan pendidikan dan pembelajaran. Saat ini saya sedang bersama Bapak Muhammad Tohari, selaku Kepala Sekolah SDN 2 Stagen, Kabupaten Kota Baru. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Bapak. Dan Ibu Rini Pancawati, selaku guru kelas 4 SD, guru kelas 4 di SDN 2 Stagen, Kabupaten Kota Baru. Selamat siang Ibu Rini. Siang ini kita akan membahas tentang praktek baik penanganan anak tidak sekolah yang sudah dilakukan oleh SDN 2 Stagen Kabupaten Kota Baru. Pak Tohari, mungkin bisa diceritakan bagaimana awalnya praktek baik ini dilakukan di SDN 2 Stagen. Terima kasih, Bapak. Kami selaku pengemban amanah pendidikan khususnya di SDN Stagen ini melihat bahwa sekolah kami ini adalah sekolah yang ada di pinggir jalan, artinya daerah yang strategis. Namun melihati ada keadaan siswa yang tidak sekolah, kami sebagai pendidik maka kami merasa perlu untuk menyekolahkan anak yang tidak sekolah. Tanpa ada tekanan ataupun pemberitahuan dari manapun, kami sebagai kepala sekolah dan dewan guru itu terketuk hatinya bahwa ada anak yang tidak sekolah itu adalah kewajiban kami untuk menerima sekolah, untuk menerima anak tersebut untuk bersekolah. Untuk itu kami berkoordinasi dengan dewan guru, mencari alamat dan orang tua dari anak tersebut. Yang sudah kami tangani adalah ada 3 siswa. Yang pertama adalah anak tersebut adalah penjual ikan. Akan tetapi setelah kami tindak lanjuti, anak yang penjual ikan ternyata tidak bisa kita temukan sampai sekarang. Akhirnya kami tidak bisa menerima atau tidak bisa menyekolahkan anak tersebut. Untuk penanganan kedua adalah anak siswa berumur 10 tahun yang memang mulai dari kecil sampai besar umur 10 tahun tidak bersekolah. Atas informasi dari orang tua, tetangga dari orang tua tersebut, kami menerima siswa tersebut untuk dimasukkan di kelas atau di sekolah kami. Dikarenakan umur sudah 10 tahun, maka kami pertimbangkan dengan dewan guru bahwa untuk memberi rasa leluasa atau tidak ada tekanan batin bahwa anak umur 10 tahun kelas 1, maka kami bersepakat anak tersebut kami masukkan di kelas 2 supaya tidak ada tekanan bahwa kami anak sudah umur sekian baru kelas 1. Untuk penanganan yang kedua adalah anak yang mendaftarkan diri apakah diterima atau tidak kalau umurnya seperti yang tadi tapi tidak terlalu dewasa. Dan akhirnya kami terimakan di kelas 1 dan akhirnya sekarang menjadi murid yang ternyata belum bisa membaca dan menulis dan akhirnya sekarang menjadi murid yang sudah bisa membaca dan menulis dan melebihi dari siswa yang dulunya adalah dari PAUD. Artinya mohon maaf tidak membedakan bahwa kami dari PAUD atau tidak, kami semua melaksanakan kegiatan belajar tidak membedakan. Jadi kami menyamaratakan untuk mengajar dan mendidik, menciptakan siswa-siswa kami menjadi masyarakat yang bertanggung jawab dan menjadi manusia yang Pancasilais. Itulah tujuan kami sesuai dengan moto kami sebagai sekolah penggerak bahwa kami adalah sekolah yang bisa menciptakan murid-murid kami menjadi murid yang berpancasila. Demikian penjelasan dari kami tentang praktek baik yang tidak sengaja kami temukan dalam kegiatan kami sehari-hari. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Tohari. Mungkin ada tambahan dari Ibu Rini? Ya, terima kasih. Dengan kegiatan yang sudah disampaikan tadi, memang sudah tergerak ya. Sebagai guru pasti ada semua anak harus sekolah, dan tidak harus bisa sama seperti teman-teman yang lain. Memang agak sedikit kemarin berdiskusi dengan Bapak, di awal langsung ditaruh di kelas 2 Pak? Apa enggak bagusnya di kelas 1 saja? Ternyata jar Bapak, kelas 2 aja karena sudah umurnya 10 tahun. Nah, saya memakai strategi seperti ini.
anak itu yang penting senang dulu di sekolah. Iya. Nah, jadi tidak harus dia sama dengan teman-teman yang lain yang kita capai itu tingkat kognitifnya. Jadi pertama dia harus senang dulu bahwa ke sekolah itu adalah menyenangkan. Maka dari itu selama 1 tahun karena dia belum bisa, artinya tidak bisa mengikuti pelajaran yang diberikan, terpaksa saya tinggal. Nah, jadi saya tinggal tetap di fase A. Kemudian ibunya datang, "Bu, jangan kalau anak saya tinggal ini nih, ada saran dari bapaknya, lebih baik berhenti saja." Saya bilang kan seperti ini, "Bu, anak ibu ini sudah dapat nilai plus karena sekolah aja sudah senang. Jadi yang pertama bukan nilai itunya dulu yang kita lihat, yang penting ada percaya dirinya dulu. Jadi untuk kesenangannya aja dulu bahwa sekolah itu menyenangkan. Dengan di sekolah tidak hanya di rumah. Kalau di rumah pengetahuan-pengetahuan yang lain pasti tidak didapat. Beda dengan kalau pergaulan di sekolah. Di sekolah banyak sekali yang didapatnya pasti dari teman, dari guru. Itu sangat berbeda sekali. Baik itu dari adabnya, sopan santunnya, segala perilakunya sangat berbeda apabila mengenal dengan lingkungan sekolah. Jadi saya tidak waktu di tahun pertama tidak menargetkan bahwa dia harus sama dengan teman-teman yang lain mengejar nilai, tetapi dia harus percaya diri, kemudian senang di sekolah. Alhamdulillah sekarang sudah kelas 3. Alhamdulillah, terima kasih penjelasannya Bu Rini. Yang terakhir Pak Tohari, dalam mengajak anak yang tidak sekolah untuk kembali ke sekolah, khususnya kembali ke SDN 2 Sragen ini, apa saja tantangan yang dihadapi Pak? Terima kasih Pak. Banyak memang dari beberapa siswa ini ada yang senang sekolah dan ada yang daripada tidak sekolah. Artinya menghindari pekerjaan orang tua. Tetapi kami dari sekolah banyak memberikan pancingan kepada siswa-siswa agar selalu senang untuk bersekolah. Terutama kami memenuhi sarana prasarana sekolah agar siswa apabila melaksanakan kegiatan itu tidak merasa terbebani baik ekonomi maupun pembiayaan. Baik kegiatan lapangan maupun kegiatan di kelas. Misalkan ada praktek apapun, kami usahakan tidak membebani keuangan orang tua. Kami berusaha menggunakan sarana prasarana maupun pembiayaan itu kami usahakan menggunakan keuangan sekolah untuk supaya anak itu merasa tidak terbebani sehingga tidak mau sekolah. Itu adalah salah satu di antara kegiatan atau kebijakan kami yang kami terapkan dengan kesepakatan Dewan Guru. Jadi intinya kami mengajak siswa itu suka di sekolah, tidak merasa terbebani segala sesuatu maupun lahir maupun batin ataupun tenaganya. Itu aja yang kami sampaikan untuk anak itu supaya senang untuk bersekolah, tidak terbebani di dalam sekolah. Itu aja yang kami lakukan. Baik, terima kasih Pak Tohari. Baik, Dangsana Pendidikan Banua, tadi bahasan kita dengan Pak Tohari dan Ibu Rini dari SDN 2 Sragen terkait dengan penanganan anak tidak sekolah. Sampai ketemu lagi di Papandiran dan podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.